Nah, guys, ini musim kemarau ya, tapi ini lihat, selada ya, sampai sebegininya. Nanti selanjutnya kita spill dan bagaimana cara. Guys, bikin manual buat pengeboran ya, pengeboran bukan buat air, ini buat buat nyocok waluh nantinya ya. Diasupkan, di korek tinggalkan tuh guys ya. Buat para petani yang tidak menyaksikan video ini akan menyesal karena kami spill labu ini dari mulai awal tanam bambu sampai menjadikan prioritas keunggulan buat labunya. Salam bagi pertanian Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertatap muka walaupun di dunia kedua. Nih guys, kami lagi spill penanaman labu ya, labu acar disebutnya di sini, tenarnya labu acar. Nah, kita akan memberikan referensi bagaimana tata pola caranya untuk menjadikan tanaman labu ini menjadi subur dan makmur ya. Nah, ini contohnya kayak begini. Nah, dari percontohan yang banyak para pola petani yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini menjadikan prioritasnya investasi dalam sebuah bidang pertanian guys, sekitaran Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, saksikan terus dan cara pola penanaman bambu mulai dari jarak yang idealnya itu seperti apa. Bagi yang mengikuti channel kami, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga diberikan rezeki yang makmur, rezeki yang bermanfaat ya. Hanya itu saja, saling mendoakan. Doa adalah segalanya dan doa adalah untuk mencapai kesuksesan. Nah, guys, kami punya rekonstruksi buat waluh ya, atau disebut lejet. Nah, kita ikuti untuk menjadikan referensi dan perbandingan bagaimana cara pola pemasangan lenjer ya, seperti kayu gini buat labu. Jadi dipotongnya ini buat pancan yang dari tanah ke atas. Nah, ini buat lenjernya. Nah, ini sementara bibitnya udah begini guys. Nah, bibitnya udah begini nih. Coba nih, ini labu nanti kita pasang paranggong ya, bisa disebut paranggong. Nah, ini kayak begini. Ini udah ada 1 bulan kurang lah ya, 1 bulan kurang. Ini rajetnya. Nanti kita spill sudah jadi dan pasang ini guys. Nah, cara tadi pengeborannya ya, ngebornya itu pakai alat manual. Nah, berhubung kami sebagai petani di sebelahan Kabupaten Bandung Barat ini mengalami musim kemarau guys, sampai kayak begini-begini nih. Loh,
No, kacang buncis juga sampai ke berentel begini guys tuh. Jadi kurang konservasi air, bubuhan airnya lagi tidak ada di tempat guys, di atasnya juga pada belum turun ya. Nih tuh lihat pada kering-kering begini nih, bagaimana ini ya. Kuncinya sukses selalu, semangat selalu yang ada di pertanian, karena cuaca itu sangat menopang bagi para petani semuanya ya, terutama dari pupuk pun juga, dari pekerjaan-pekerjaan juga kita terhambat ya karena adanya cuaca mengering ini. Oke guys, kita teruskan tekan spill gimana pola caranya untuk memasang paranggong ya, bahasa Indonesia paranggong. Nanti kita spill. Jangan lupa guys, like, share, and komen nanya. Nah, tulis di kolom komentar, nanti kami jawab, dan supaya kami semangat subscribe. Dari sebelah sana perbandingan, ini udah ada pembenihan bibit. Ini labunya ya, sini sebelah sini nih. Kita spill lagi sebelah sini. Nah, ini ada di sini. Lagi ini pembibitan buat nanti guys, labu ya. Nah, udah segede gini nih, nanti kita spill supaya kita sukses bersama. Kita ikuti jarak pola tanamnya ya. Jaraknya tuh ada sekitar 7 meter dari sini ya. Kita udah spill nih. Ini udah spill kemarin. Jadi antara jaraknya ini dari antara pohon ini ya ke sana itu diantaranya 7 meter, antara 6 meter dan 7 meter, idealnya itu 7 meter supaya nanti kita bisa merencanakan tanaman-tanaman lain untuk menjadikan bahan ya, supaya bahan penghasilan maksudnya. Yuk, ini bambu yang sudah dipotong ini guys, ini 2 meter ya, 2 meter dari jaraknya. Oh, wargi tingali ke teh jarak dari bambu ke bambu lain teh jaraknya segini nih. Nah, 2 meter ya. Jadi masih di ini, masih diukur-ukur. Nanti kita spill ya. Nah, dari jarak bambu ke bambu ini 2 meter ya. Nah, dari jarak bambu ke bambu 2 meter. Yang penting bukan itunya guys, bukan bambu ininya. Nah, jarak tanam labu ini. Nah, jarak tanam labu ini. Ini labu ya. Ke labu yang ini. Nah, ini labu nih. Yang ada si paman nih di belakangnya. Ini labu. Jaraknya antara 7 meter dan 6 meter guys. Jadi supaya labu acar itu nanti perkembangannya itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu kebanyakan. Kalau kebanyakan itu jelek. Nah, contoh nih seperti kayak begini nih. Ini labu ini sekitaran ada 7 bulan. Ini ada unsur batangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kalau misalkan ini kebanyakan juga nanti dipotong ya, dipotong
akar ininya nih. Kalau kebanyakan, nanti kalau kebanyakan susah juga berkembangnya guys. Oh ini tuh hampir ini juga nih. Nanti kita di ini ya dipotong-potong. Nah ini lahan sekitar 1000 meter persegi guys. 1000 meter persegi ini bisa mengeluarkan labu per pekan ya, bisa mencapai 1 ton guys. Kalau per harinya itu ya antara 1,5 kintal dan 500 kilo lah itu. Nah, jadi buat investasi di pertanian ini memang sangat menjanjikan, tetapi intensitas kerja kita harus tingkatkan. Nah ini contoh, ini dari bambu ke sini itu 2 meter ya guys ya. Nah, kita rilis. Nah, kemarin udah dari video sebelumnya ini sudah kami traktor dan sudah ditanami selada ya sama bawang daun. Dari antara jarak dan idealnya kami sudah memberitahu dari pola pemupukan, terus penyemaian kami sudah memberitahu kepada kalian. Nah, kalau misalkan mau tahu, lihat rilisan video-video sebelumnya guys. Ini tanah sudah di traktor, diberi kompos seberapa dan keberapanya itu udah kami sepil di bawah video ya yang sebelumnya. Ini lagi pemasangan bambu. Ya, sukses selalu bagi pertanian Kabupaten Bandung Barat. Nah guys, ini hasil dari perbandingan yang tadi ya. Nah, tadi itu baru tanam bambunya ya, baru tanam bambunya. Nah ini percontohannya kayak begini guys. Ini udah kuat. Kemarin saya ini udah 1 tahun lah, 1 tahun sampai udah segede gini guys. Udah banyak rimbun. Oh, nah intinya bukan kayu atau bambu yang diperuntukannya ya, tapi pohonnya nih sampai sudah segede gaban begini itu memerlukan waktu, pupuk yang tepat. Nah, jadi kalau pupuk yang tepat itu menjadi bagus buat labunya ya. Nah, kita akan tunjukkan seperti apa. Nih, ini labu nih, ini baby ya disebutnya, ini baby ini kayak begini, ini baby. Ada yang lebih gedenya lagi namanya DN itu agak gede ya. Nah, kalau yang udah besarnya guys disebut labu. Nah, ini contoh pertanaman yang sangat menguntungkan dari segi petani. Investasi yang lebih baik itu tertanam di sini guys. Ini lahan 1000 meter persegi menghasilkan per pekan itu hampir 1 ton ya, antara kurang dan lebihnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ini antara pruning ya. Ini kami sudah pruning guys kemarin. Ini sudah pruning, ini untuk percontohan. Tadi saya masang bambu kayak begininya, idealnya itu 2 meter guys. Tuh ini 2 meter ke sini. Jadi jangan terlalu
kepanjangan, jangan terlalu kependekan. Kalau terlalu pendek nanti kita susah untuk memperunding daun-daunnya seperti kayak begini nih. Nah, daun-daun yang kayak seperti ini perundingnya susah. Nah, diantaranya jarak ideal seperti tingginya ini nih. Ini tingginya ke bawah ini. Ya seukuran hampir 2 meter kurang lah, 1 meter 80 antar 1 meter 70 itu kita sudah cukup, karena ideal dari pertanian di sini nggak tinggi-tinggi ya, terkecuali orang Eropa tinggi-tinggi mungkin harus 2 meter lebih ininya. Nah sekarang juga ini udah cukup kita berdiri di sini guys, berdiri di sini. Nah ini nih contoh nih. Nah ini udah termasuk labu guys. Nah labu ini antara labu, babynya, DN-nya itu beda-beda harganya. Jadi kita harus tahu ya membandingkannya, dan kita harus memasarkannya jangan sembarangan. Kalau yang ini guys, kalau sembarangan mungkin kita beri harganya bisa ya kurang lah. Itu informasinya ya untuk pertanian dari Kabupaten Bandung Barat ini. Guys, ini musim kemarau ya, tapi ini lihat, nah selada ya, sampai sebegininya. Nanti selanjutnya kita spill dan bagaimana caranya untuk menjadikan tanaman sayuran besar, hiper petani.
nih guys, kita nanam dulu ya, nanam sosinnya toh berdikari sendiri. Wih, nah ini pembenihannya, pembibitannya